Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi juga kepada para guru senior dan teman sejawat dokter. Hari ini kita akan mengikuti webinar tentang tema penanganan gawat darurat pada perdarahan postpartum di masa pandemi. Namun sebelum kita memulai webinar ini, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Komisaris Utama PT Pelita Medika Sentosa, selaku owner juga dari Rumah Sakit Sentosa, Dr. Fritz Rumincap, spesialis obgyn konsultan Mars, yang menjadi pembuka kita pada pagi hari ini. Kepada Dr. Fritz Rumincap, spesialis obgyn, kami persilakan dok waktu dan tempatnya dok. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Moderator, suara saya bisa terdengar? Terdengar dok, cukup jelas. Oke. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena pada hari ini kita bisa dikumpulkan dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Sentosa. Tentunya saya pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Ini adalah yang ketiga kali selama pandemi Rumah Sakit Sentosa melaksanakan webinar dalam rangka melaksanakan PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit. Terima kasih kepada moderator Dr. Bram selaku presenter pada acara kita hari ini, dan juga tentunya judul yang diambil ini sangat baik ya, yaitu penanganan gawat darurat perdarahan postpartum di masa pandemi. Seperti kita tahu bersama bahwa saat ini pemerintah sudah menyatakan sejak bulan Maret kemarin bahwa kita sudah merupakan bencana nasional, di mana kita dikategorikan sebagai bencana non alam oleh karena adanya pandemi ini. Bayangkan saja angka kematian ibu di tanah air kita ini adalah yang tertinggi untuk ASEAN. Nah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi, kita bisa bayangkan kalau kita tidak bersinergi untuk melaksanakan kesesuaian di dalam rangka menyelaraskan penanganan kita untuk kasus-kasus gawat darurat, di mana kita tahu perdarahan sebagai penyebab tinggi dari angka kematian ibu. Kita ketahui bersama bahwa AKI kita data 2019 masih di angka 305 per 100.000. Bayangkan di dunia ini ada 830 kematian ibu per hari. Sedangkan di Indonesia itu menurut data Februari 2019 itu ada 38 kematian setiap hari. Dapat dibayangkan, masih tetap bermasalah di 4 terlalu dan 3 terlambat. Saya kira kita semua tahu, terlalu muda, terlalu tua, jarak terlalu dekat, anak terlalu banyak. Yang 3 terlambat ini yang paling penting. Lambat mengambil keputusan, lambat sampai di tujuan, ataupun penanganan menyangkut sarana prasarana dan SDM. Nah, untuk itulah kita tetap melaksanakan promosi kesehatan, nanti akan banyak dibawakan atau dibicarakan oleh presenter daripada acara hari ini, yaitu Dr. Freddy. Terima kasih Dr. Freddy atas berkenannya melaksanakan refreshing pengetahuan kita semuanya untuk minimal mengurangi angka kematian ibu yang sangat tinggi di air kita, apalagi di Kabupaten Bogor ini. Sebagai penutup, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa perlunya ada sinergis di antara nakes dan fasilitas kesehatan. Mari kita sama-sama turunkan angka kematian ibu, tentunya menuju Indonesia sehat, dan pada akhirnya rumah sakit juga akan menerbitkan sertifikat yang akan kami kirimkan sesuai alamat email. Mudah-mudahan itu bisa dikonversikan ke SKP, seperti yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kompetensi. Sebagai penutup, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Dr. Bram, beras di tanah, tikus mengerat, pergi memancing di tempat umum.
selalu siap tangani gawat darurat, hati-hati menangani perdarahan postpartum. Dan terakhir adalah pergi ke sawah mengetam padi. Mari berhati-hati di masa pandemi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Om Santi 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 Om. Selesai. Serahkan ke Dr. Bram. Ya, terima kasih Dr. Fritz. Pantunnya luar biasa sekali menyemangati kita untuk webinar pagi ini. Jadi langsung saja kita akan mulai webinar kita. Webinar kali ini akan dibawakan oleh Dr. Freddy Dinata, spesialis Obgyn. Saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Apakah kelihatan, Dok? Kelihatan enggak ya? Belum kelihatan, Dokter. Belum tampil. Oke. Ini kelihatan ya? Ya, udah kelihatan. Bagus. Oke. Pembicara kita hari ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah dokter spesialis Obgyn. Ya. Dr. Freddy Dinata lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 September tahun 1970. Menikah dengan Dr. Deviera Menelinur, spesialis fisik rehabilitasi. Dan kemudian beliau riwayat pendidikannya bersekolah di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 90. Kemudian melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 97, lalu kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi dokter PTT Puskesmas Palapa Kota Madia Bandar Lampung, kemudian beliau menjadi dokter Obgyn di Rumah Sakit Permata Madina, Mandailing, Natal. Kemudian beliau juga pernah menjadi dokter Obgyn di Rumah Sakit Pertamedika Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu beliau menjadi dokter Obgyn di RSUD Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Kemudian dokter Obgyn di Rumah Sakit Azra Bogor, di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Bogor, kemudian di Rumah Sakit Sentosa Bogor, dan di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi pembicara kita hari ini sudah tidak diragukan lagi pengalaman beliau. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada Dr. Freddy Dinata, spesialis Obgyn, kami persilakan waktu dan tempatnya, Dok, untuk membawa kita ke dalam acara webinar kali ini, Dok. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jelas terdengar? Moderator? Jelas, Dok. Cukup jelas. Oke, terima kasih kepada moderator, Dr. Bram, juga owner Rumah Sakit Sentosa Bogor, Dr. Fritz SPOG, yang sudah memfasilitasi acara webinar ini. Saya ingin menyapa buat seluruh audiens, Bapak, Ibu, dokter spesialis maupun para medis di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk yang berlokasi di Indonesia bagian Barat dan sudah yang di Indonesia bagian Tengah dan Timur mungkin menjelang siang ya. Oke, jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah bertemakan perdarahan postpartum atau hemoragik postpartum. Karena keseharian kita di rumah sakit atau di pelayanan kebidanan, kita lebih familiar dengan istilah HPP, kepanjangan dari hemoragik postpartum. Jadi selanjutnya saya akan menggunakan istilah HPP untuk menggantikan istilah perdarahan postpartum. Ya, kita tahu bahwa HPP ini adalah penyumbang tertinggi kematian ibu ya di tanah air, termasuk negara-negara berkembang. Tadi disampaikan oleh Dr. Fritz, angka kematian
ibu bahkan masih mencapai 300 ribuan ya per 100 ribu ibu yang melahirkan. Dan atonia uteri ini adalah penyumbang tertinggi, yaitu sebanyak 50-60% dari kematian ibu, disusul perdarahan postpartum akibat sisa plasenta, retensi plasenta, dan seterusnya. Oke, next slide. Ya, jadi kita lihat skema di slide ini. Ini adalah struktur anyaman otot dan pembuluh darah uterus. Yang sebelah kiri itu saat dalam kehamilan, di mana tampak miometrium tidak berkontraksi atau relaksasi, sehingga pembuluh darahnya sangat melebar, ya, sehingga bisa mensuplai darah yang cukup yang berasal dari jantung menuju ke janin. Dan sebelah kanan itu adalah gambaran dari miometrium yang berkontraksi, sehingga terjadilah penjempitan arteri spiralis, ya. Ini mekanisme yang diharapkan supaya tidak terjadinya perdarahan postpartum atau HPP. Next slide. Ya, dan vaskulasi uterus ada dua cabang besar yang mensuplai arteri uterina, yaitu yang berasal dari arteria iliaca interna dan yang kedua berasal dari aorta abdominalis. Dan semua arteri besar uterus itu akan memasok darah kurang lebih 500 sampai 800 cc per menit. Jadi bayangkan dalam 1 menit itu hampir 1 liter ya suplai darah menuju uterus. Dan apabila ada kejadian HPP, terutama tidak terjadinya kontraksi uterus yang disebut atonia, setiap menit itu akan mengeluarkan darah sekitar 350 sampai 560 cc per menit. Dan diperkirakan apabila tidak ditangani secara adekuat, ibu akan meninggal akibat kehabisan darah dalam waktu 30 menit. Next slide. Ya, jadi sampai sekarang kita belum memiliki metode yang akurat bagaimana cara memperkirakan jumlah perdarahan, berapa jumlah darah yang mengalir pada saat terjadinya HPP, termasuk dengan menggunakan penampung darah seperti bengkok atau mungkin ember di bokong ibu, ya, dan juga dengan menggunakan gelas ukur, karena selain darah juga mungkin bercampur dengan air ketuban, kemudian jaringan-jaringan plasenta dan sebagainya. Next slide. Nah, jadi kita bisa menggunakan estimasi simptomatik, ya, berdasarkan dari tanda-tanda klinis yang dialami oleh si ibu. Yang pertama, bila sudah mengalami hipotensi, turunnya tekanan darah di bawah 90 sistoliknya, juga disertai dengan peningkatan tekanan denyut nadi atau takikardi, maka diperkirakan ibu sudah mengalami perdarahan sebanyak 1000 sampai 1200 cc. Dan apabila sudah terjadi shock hipovolemik, diperkirakan perdarahannya bahkan mencapai 2500 cc. Ya, next. Ya, jadi berdasarkan waktu terjadinya, kita bisa membagi perdarahan postpartum atau HPP menjadi early dan late, atau kalau kita inisiakan adalah perdarahan HPP primer maupun sekunder, di mana kalau primer itu terjadi dalam waktu 24 jam pertama setelah plasenta lahir, dan yang sekunder apabila lebih dari 24 jam setelah plasenta lahir. Next. Ya, jadi yang primer paling banyak disebabkan adalah atonia uteri, jelas. Kemudian retensio plasenta atau subplasenta, lalu robekan jalan lahir, dan terjadinya kelainan pembukaan darah, dan termasuk juga inversi uteri. Ini atonia uteri saya beri warna yang berbeda, karena ini penyebab terbanyak, itu bahkan kematian bisa terjadi dalam waktu 1-2 jam setelah bayi lahir. Kemudian HPP sekunder atau late HPP itu paling banyak disebabkan karena sisa plasenta dan juga terjadinya endometritis atau infeksi pada uterus yang menimbulkan
subinvolusi uterus. Ya, untuk membedakan beberapa diagnosa dari secara klinis bisa kita bedakan, misalnya darah yang keluar adalah darah segar, berwarna segar setelah bayi lahir, dan ditemukan kontraksi uterusnya baik dan plasenta lahir lengkap. Mungkin perdarahan disebabkan karena adanya perlukan atau laserasi di jalan lahir dengan berbagai lokasi perlukaannya. Kemudian apabila kita tidak menemukan kontraksi uterus dari mulai lembek sampai tidak teraba sama sekali kontraksi dan perdarahannya segera setelah bayi lahir, maka ini kemungkinan besar adalah atonia uteri. Kemudian apabila plasenta berumur dari lebih dari 30 menit setelah bayi lahir dan perdarahannya cukup banyak, nah ini kita bisa menegakkan diagnosa sebagai retensio plasenta atau pelepasan sebagian dari plasenta atau separasi parsial. Nah, berikutnya adalah metritis, ya. Nah, ini kita mengistilahkan juga sebagai subinvolusi uteri, di mana terjadi tanda-tanda infeksi seperti demam, ya, takikardi. Kemudian ketika kita melakukan perabahan uterus itu terasa nyeri, tekan di bagian bawah atau bagian dari uterus yang masih teraba cukup tinggi, tidak sesuai dengan masa nifasnya. Kemudian bisa disertai dengan lokia yang mukoprolem dan berbau busuk. Dan berikutnya adalah inversi uteri. Nah, ini gampang-gampang susah, ya. Untuk kita yang sudah pernah melihat, mungkin bisa membedakan mana inversio atau yang lain, ya. Jadi kalau inversi uteri itu tampak ada massa tumor yang besar di depan vulva, kemudian ketika kita melakukan massa terpendus itu tidak teraba, dan tampak juga tali pusat yang di depan uterus tersebut, ya. Nah, ini untuk mereka yang belum pernah bisa kebingungan, mungkin dikira tumor jalan lahir atau mioma gebut yang bentuknya sama-sama seperti daging atau seperti uterus yang mengalami inversi uteri. Kemudian yang terakhir ada sisa plasenta. Biasanya kalau baru melahirkan, kita bisa melihat bahwa sebagian kotiledonnya tidak utuh, ya, ada yang robek atau tertinggal, ya, ketika kita meriksa permukaan kotiledon. Namun ada juga yang terjadi setelah late HPP, biasanya disertai dengan metritis dan biasanya ditegakkan dengan USG, akan tampak ada massa irregular berwarna putih, ya. Nah, kemungkinan ini adalah inversio sisa plasenta. Next. Nah, kita harus mengenal juga faktor-faktor risiko dari atonia uteri. Di sini ada beberapa daftar yang sudah saya buat, yaitu pertama polihidramnion atau hidramnion, di mana jumlah air ketubannya sangat banyak. Ini diagnosis bisa ditegakkan dengan USG maupun klinis ketika sudah terjadi persalinan, tampak air ketuban yang keluar sangat banyak, ya, bahkan bisa lebih dari 2 liter. Ya. Kemudian pada kehamilan gemeli atau kembar, di mana terjadi overdisesi dari uterus. Lalu makrosomia, bayi besar, di atas 4.000 gram untuk orang Indonesia Asia, tapi orang bule, orang barat sana biasanya lebih dari 4.500 gram. Kemudian partus lama yang melelahkan, membuat ibunya kelelahan. Termasuk juga persalinan yang terlalu cepat atau partus precipitatus. Ya. Kemudian ibu-ibu hamil yang persalinan menjalani induksi yang terlalu lama menyebabkan kelelahan pada uterus, ya. Lalu juga terjadinya infeksi intrapartum, ya, akibat dari ketuban pecah atau ada demam atau sumber infeksi yang lain. Dan yang terakhir adalah multiparitas atau jumlah anak yang sangat banyak. Oke, jadi kita bisa ringkas kausa dari HPP-nya ada 4 atau 4T. Ini dari bahasa Inggrisnya tone, tissue, tear, dan thrombine. Ya. Tone itu adalah tonus, kontraksi.
tisu itu adalah jaringan, di mana ini adalah plasenta dan sisa plasenta. Kiri itu adalah perukan atau robekan dan lahir, dan trombain ini adalah gangguan pembukaan darah. Ya, penanganan umum ya selalu siapkan tindakan gawat darurat. Jadi kita harus menyiapkan tim beserta perlengkapan yang memadai untuk melakukan tindakan gawat darurat. Lalu mengutamakan manajemen aktif skala 3. Lalu jangan lupa ask for help ya. Jadi kita tidak mungkin bekerja sendirian melakukan semua tindakan sendirian. Kita harus membentuk suatu tim. Jadi kalau menemukan kasus HPP minimal ada satu asisten atau pendamping yang bisa membantu kita untuk menangani pasien. Kemudian apabila terjadi shock lakukan penanganan atau tata laksa shock, lalu kosongkan kanal kemih. Ini penting sekali. Kalau kanal kemih terisi akan mengganggu pada saat kita melakukan manuver massa secundus seri dan juga tidak bisa meraba tinggi seri yang sebenarnya. Kemudian secara simultan kita harus mencari penyebab perdarahan yang 40 tadi ya. Kemudian sambil melakukan tindakan secara cepat dan simultan. Ya, atasi shock dengan melakukan reses cairan, pasang IV line 2 jalur ya dengan jarum besar, kemudian diguyur kalau perlu. Kemudian berikan ultratonika yang utama adalah oksitosin. Satu ampul itu 10 international unit diberikan intramuskular. Tidak boleh diberikan IV karena akan terjadi hipotensi. Lalu dilanjutkan maintenance dalam drip dengan laktat 20 unit sebanyak 40 tetes per menit ya. Kemudian pastikan bahwa plasenta sudah lahir lengkap, dilakukan eksplorasi jalan lahir, tidak ada yang tertinggal. Apabila perdarahan tetap berlanjut, maka lakukanlah uji pembukaan darah. Pantau keseimbangan cairan, kalau perlu kita sediakan kardex atau pencatatan kontrol ketat untuk memantau tekanan darah dan cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Ya. Juga termasuk dengan memasang kateter ya, memantau cairan urin yang keluar. Dan sambil secara simultan mencari penyebab perdarahan. Next. Ya, jadi pada aturan ini penting untuk mengenal ibu yang saat akan melahirkan apakah mempunyai faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas ya. Jadi kalau kita menghadapi satu ibu hamil infartu, suspek makrostomia atau sudah ada diagnosa hidramnion, nah kita harus berpikir, nah ini kemungkinan terjadi HPP sangat tinggi. Oleh karena itu harus sudah diantisipasi dari sebelum pasien melahirkan ya. Kemudian tegakkan diagnosis kerja HPP dalam hal ini. Kemudian pasang infus ultratonika seperti tadi sudah disebutkan di depan. Pastikan plasenta lahir lengkap. Bila perlu dengan pengecekan hemoglobin ada anemia, kita sudah siap dengan transfusi darah dan juga uji pembukaan darah apabila ada fetus yang memungkinkan. Ya, tindakan spesifik pada atonotery antara lain kompresi bimanual baik internal maupun eksternal, kemudian kompresi aorta abdominalis dan memasukkan tampon atau kondom kateter ke dalam uterus. Nah, ini gambaran dari kompresi bimanual internal ya. Ada eksternal, ada internal. Internalnya di mana kita memasukkan salah satu tangan dengan mengepal atau membentuk tinju, biasanya tangan kanan, kita masukkan ke dalam vagina sampai pojok, ya, mencapai fornix, ya, fornix yang anterior. Kemudian salah satu tangan di luar untuk menjepit uterus, ya, sehingga dengan metode ini akan menekan pembuluh darah yang terbuka. Ya, ini yang internal. Kalau eksternal, kedua tangan di luar. Jadi menjepit dua-duanya dari kulit atau dinding abdomen. Ya, sebelah kiri itu gambaran kompresi bimanual internal yang benar, sehingga tampak uterus letaknya di antara tangan yang di dalam dan tangan yang di luar.
Sebelah kanan itu adalah tindakan yang tidak benar atau salah, ya, sehingga uterus tidak terjepit. Jadi kedua tangan itu sama sekali tidak menjepit uterus. Ya. Nah, berikutnya ini adalah gambaran kompresi aorta abdominalis, ya. Jadi dengan tinju dan menekan yang sangat kuat, di mana uterus kalau kita bisa menemukan fundusnya, kita dorong dulu ke arah sifisis, lalu dengan tinju tekanan yang kuat mencapai vertebra, ya, atau promontorium. Itu kira-kira setinggi tali pusarnya ibu. Next. Nah, ini adalah gambaran dari pemasangan tampon vagina menggunakan kasa gulung, ya. Ternyata tindakan ini sudah dikenal sejak abad ke-18, jadi sudah sangat tua, ya, tindakan yang ditemukan oleh ahli-ahli zaman dulu di abad 18. Di gambar ini bahkan tampak sangat itu, ya, selain tampon juga dipasang penyangga, ya, atau binder, ya, dari bagian perut sampai ke tulang ekor ibu, ya, betul-betul diikat dan dibebat, ya, sehingga tidak ada lagi darah yang keluar. Kalau pengalaman sekarang, pemasangan kasarol ini sudah mulai ditinggalkan karena risiko infeksi dan juga agak sulit, ya, di mana pada kejadian atonia uteri ini darah yang keluar luar biasa mengalirnya. Jadi kemungkinan agak sulit untuk memasukkan sedikit demi sedikit kasarol ke dalam kapung uteri atau rongga uterus. Dibandingkan dengan satu teknik lagi, yaitu dengan memasang tampon kondom kateter, ya, yang bisa dimasukkan cairan di dalamnya sehingga membesar dengan sendirinya ketika sudah masuk ke dalam rongga uterus, ya. Jadi tidak ada manipulasi dari tangan penolong untuk memasukkan ke dalam lagi. Ya, next. Nah, ini adalah gambaran dari inversi uteri, ya. Jadi tampak ada massa berbentuk tumor kemerahan, ya, di luar vagina atau luar vulva, ya. Kita bisa meraba dulu bagian atas di permukaan abdomen ibu. Apabila diraba tidak teraba fundus uteri kosong, nah, kemungkinan besar ini adalah inversi uteri. Nah, untuk yang belum pernah melihat, mungkin bisa ragu-ragu apakah ini ada tumor jalan lahir yang keluar atau juga namanya biom gebut, ya. Jadi biom gebut itu biom yang bertangkai yang keluar ke vagina dan bisa lahir di depan vulva, mirip dengan inversi uteri. Ya. Ya, ini tindakan reposisi uterus secara manual, ya. Jadi yang sebelah kiri ini gambaran skematik dari inversi uteri, yang sebelah kanan tindakan untuk mereposisi kembali uterus ke dalam. Jadi salah satu tangan penolong, tangan kiri, ya, menggenggam uterus yang tadi sudah keluar, lalu dimasukkan pelan-pelan, ya. Yang sering terjadi adalah pasien suka merasakan nyeri yang luar biasa. Kalau pasien tidak kooperatif, tentu saja harus dibantu dengan narkose atau tindakan pembiusan. Tapi kalau baru saja terjadi, ketika tarikan plasenta, kemudian uterus langsung terjadi inversio, setelah plasenta kita lepaskan, langsung sesegera mungkin kita masukkan. Jadi uterus belum kontraksi dan masih gampang untuk melakukan reposisi secara manual. Oke, next. Ya, jadi kejadian atonia uteri di rumah sakit, misalnya pada saat seksio sesaria atau pada saat potongan persalinan di kamar bersalin, tentu saja tindakan-tindakannya lebih agresif dan lebih operatif, ya. Misalnya dengan memasang tampon kondom kateter, kemudian tindakan operasi berupa ligasi arteri uterina dan ovarika, atau ligasi arteri hipogastrika, termasuk juga dengan metode Billings yang juga sering dicoba. Dan apabila kita nggak mau mengambil resiko dan
risiko perdarahan di depan mata, kematian yang sangat mengancam, bisa langsung dilakukan histerektomi, ya, histerektomi subtotal. Ya, ya ini bagian penanganan atau neoteri apabila kita melakukannya di luar rumah sakit atau secara mandiri, ya. Jadi yang pertama wajib kita melakukan masa sebelum-teri, kemudian kita evaluasi apakah ada kontrasi atau tidak, ya. Kalau tidak kontrasi, lalu kita segera melakukan kompresi bimanual interna dengan sebelumnya membersihkan bekuan darah dan selaput tebal dan sebagainya. Jadi kompresi bimanual interna kita lakukan maksimal 5 menit, kemudian evaluasi apakah ada kontrasi atau tidak. Jadi kalau tidak ada kontrasi juga, maka asisten atau pendamping kita membantu untuk melakukan kompresi bimanual eksterna. Apabila kita tidak ada tenaga kesehatan yang terlatih untuk melakukan ini, kita bisa mengedukasi keluarga pasien yang ada di dekat kita dengan menjepit uterus dari kulit atau dinding abdomen. Ya. Nah, jadi setelah dilakukan KBI dan KBE, kita lihat apakah ada kontrasi. Kalau tidak juga, nah ini berarti merupakan kasus emergensi harus dilakukan tindakan operasi sito berupa histerektomi, ya. Jadi sebelumnya bisa kita lakukan kompresi aorta abdominalis, ya. Kompresi aorta abdominalis, ya. Namun kalau tidak ada respon juga, maka kita segera menggunakan fase rujukan ke rumah sakit terdekat, ya, dengan tetap melakukan kompresi KBI, KBI atau kompresi aorta abdominalis. Ya, next. Nah, ini adalah gambaran dari operasi Billings ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Lins, ya. Jadi prinsipnya uterus itu dibuat seperti ransel, ya. Jadi ada benang yang ditusukkan ke dalam uterus dari bagian bawah, ya, kemudian berbentuk seperti ransel, kemudian ditarik kuat sehingga fungsinya adalah menjepit pembuluh darah besar yang mengalir di kanan kirinya. Next. Oke, ini gambar dari belakang, ya, bisa dibayangkan kira-kira menyerupai ransel. Next. Nah, ini adalah kondom kateter, ya, di mana dimasukkan kondom ke dalam kateter lalu dihubungkan dengan cairan infus. Next. Nah, ini kondom kateter, ya, kemudian disambungkan dengan botol infus di tiang penyangga infus. Oke, berikutnya adalah perlukaan jalan lahir atau robekan jalan lahir, antara lain robekan perineum, vulva, robekan dinding vagina, serviks, ruptur uteri, dan hematopulpa. Next. Penanganannya adalah pasang kateter, ya, supaya bisa mengamankan uretra dan vesika dari jahitan. Pilih benang yang sesuai, kemudian rapatkan ujung luka, lalu jahit mulai dari 1 cm dari ujung luka untuk aproksimasi dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya adalah HPP akibat retensi plasenta dengan pelepasan sebagian parsial. Jangan lupa selalu melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk mengetahui apakah sudah mulai terlepas atau belum, ya. Berikan infus oksitosin 20 unit dalam RL 5 cc 40 tetes per menit. Bila perlu kombinasi dengan misoprostol, ya, prostaglandin, antiprostaglandin sebanyak 400 mikrogram bukan miligram, ya, per rektal. Lalu dicoba lakukan manual plasenta secara simultan dengan resusitasi cairan. Ya.
Berikutnya, berikan transfusi jika perlu, terutama jika HB-nya sudah di bawah 8. Lalu antibiotika profilaksis, karena tindakan manual ini adalah tindakan berisiko terjadi infeksi. Atasi komplikasi berupa perdarahan, infeksi, dan shock neurogenik. Ya, untuk kejadian sisa plasenta, jadi kita tegakkan diagnosisnya dulu. Perdarahan dan terjadi involusi setelah 24 jam atau lebih dari 24 jam ya. Jangan lupa memberikan antibiotika profilaksis, kemudian eksplorasi digital apabila masih ada pembukaan, kita masukkan dengan 2 jari, tangan kanan, kemudian tangan kiri, mendorong pundus ke arah bawah supaya bisa mencapai bagian pundus, keluarkan bekuan darah dan sisa jaringan. Namun pada kasus-kasus di mana ostiumnya sudah tertutup, mungkin disarankan untuk melakukan kuretase, ya. Dan bila perlu lakukan transfusi darah. Ya, untuk kejadian plasenta akreta, jadi kita stabilkan pasien karena pasien mungkin shock dan seterusnya. Kemudian segera siapkan rujukan ke rumah sakit karena kalau sudah plasenta akreta hanya satu, yaitu melakukan histerektomi, ya tidak bisa dilakukan manual. Karena kalau tindakan manual pada akreta ini akan menimbulkan perdarahan yang aktif dan banyak. Ya, jadi sisa plasenta, ya, ini tadi sudah. Ya, next. Ya, mengapa perlu melakukan manajemen aktif kala 3? Ya, kan kita tahu bahwa proses persalinan kala 3 itu bisa berjalan secara fisiologis, secara alami, ya. Namun mengingat kematian ibu bersalin akibat dari salah satunya retinoblast sangat tinggi, maka kita harus menemukan suatu metode yang ternyata ini yang kita kenal sebagai manajemen aktif skala 3, ini cukup efektif untuk mencegah perdarahan akibat retensi plasenta. Ya, prinsipnya yaitu ada 3. Pertama, pemberian uterotonika sebelum setelah lahir. Yang kita berikan ini adalah oksitosin, ya. Kemudian melakukan peregangan tali pusat secara terkendali, bukan menarik dengan kuat. Ya. Kemudian melakukan masase pundus uterus setelah plasenta lahir. Next. Ya, manfaat yang kita peroleh dari tindakan manajemen aktif skala 3 yaitu skala 3 menjadi lebih singkat. Jadi kita punya waktu sebelum 30 menit ya, harus plasenta sudah lahir ya. Kemudian uterotonika itu akan memperbaiki kontraksi uterus, ya. Kontraksi yang ritmik akan menjadi kontraksi yang continuous. Kemudian jumlah perdarahan lebih sedikit, pasien akan terhindar dari risiko HPP dan juga angka kejadian retinoblastoma akan menurun. Ini manfaat dari manajemen aktif skala 3. Next. Ya, dari semua yang saya sampaikan tadi, ini adalah ringkasannya, yaitu pertama, ask for help. Jadi kita sebagai tenaga medis, sepengalaman atau sehebat apapun kita dalam menangani pasien, untuk kasus emergensi termasuk HPP harus selalu didampingi oleh tim. Minimal ada 1 orang pendamping yang berpengalaman. Atau kalau tidak ada, minimal ada keluarga yang bisa membantu. Kemudian amankan airway, jalan napas. Kemudian breathing-nya juga, bagaimana cara bernapasnya, apakah ada gangguan pernapasan, kemudian sirkulasi darah, amankan tensi nadi, kemudian obat-obatan harus tersedia, terutama obat-obat uterotonika, ya, dan obat-obat shock, ya. Kemudian penyebabnya ada 4 tadi, 40 yaitu tone, tisu, tear, trauma atau tear, dan tromba, ya. Dan satu lagi infeksi UTI. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator Dr. Bram. Ya, terima kasih Dr. Freddy atas pemaparan materinya. Cukup banyak sekali
namun sangat padat dan jelas buat kita semua. Nah, untuk Bapak Ibu peserta webinar, para dokter, jika ada yang ingin bertanya, mungkin kita bisa mulai sesi tanya jawab. Silakan bertanya di kolom chat atau langsung aktifkan mikrofonnya. Langsung saja bertanya untuk bisa dijawab oleh Dr. Freddy. Silakan bagi Bapak Ibu dokter, teman-teman sekalian, bila ingin bertanya silakan diaktifkan mic-nya, lalu kemudian langsung bertanya kepada pembicara kita. Jika belum ada yang mau langsung bertanya, saya bacakan aja ya dok pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya ialah, apakah pasien HPP dengan retensio plasenta akan berulang di persalinan berikutnya, dok? Ya, langsung dijawab. Ya, boleh dok. Silakan dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita harus mengenal juga faktor-faktor risiko yang tadi sudah disampaikan ya. Apakah ada multiparitas dan sebagainya, tapi tidak selalu berulang ya. Apalagi kalau sudah dilakukan manajemen aktif skala 3. Itu beda halnya kalau sebelumnya memang riwayat plasenta akreta. Kan plasenta akreta di mana sebagian plasenta melekat sebagian atau seluruhnya ya. Kalau sebelumnya retensio plasenta akibat akreta, ya ada akreta, ada inkreta, ada perkreta. Yang paling parah tuh perkreta itu menembus sampai seluruhan myometrium. Tapi kalau akreta itu biasanya baru menembus bagian-bagian permukaan saja. Nah ini ada kalanya masih bisa dilakukan nanoplasenta. Nah kalau akibat akreta ini mungkin kalau hamil berikutnya plasenta implantasi di tempat yang sama akan terjadi tingkat keparahan yang lebih tinggi ya. Jadi dari akreta menjadi inkreta. Nah ini akan berulang berarti. Tapi kalau riwayat retens plasenta hanya karena plasentanya adesiva saja, jadi hanya melekat bukan akreta, biasanya tidak berulang. Jadi harus dibedakan kasus sebelumnya itu karena akreta atau bukan itu dok. Ya. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan kedua dok, jika pasien dengan HPP atau atonia uteri belum terpasang infus dan kondisinya sedang syok, tindakan pertama kita apa dok? Perbaikin syok atau langsung kontrol perdarahan dengan kompresi bimanual internal dulu dok? Terima kasih. Ya, jadi semua harus dilakukan secara simultan ya. Kita tidak melakukan satu persatu A, B, C itu tidak. Jadi untuk penanganan HPP terutama karena atonia uteri itu harus secara simultan. Kita berteriak minta tolong, minta dibantu, sekaligus kita mencari kausa. Jadi HPP-nya apakah karena atonia uteri, karena retensio plasenta, dan pada saat sudah menegakkan kausanya bersama asisten atau pendamping, kita langsung melakukan terapi bersama-sama, berbagi tugas. Misalnya kita sudah menegakkan ini karena atonia uteri, ya. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin dari awal, mungkin dari massase dulu, 15 detik tidak berhasil, bukan lalu melakukan kompresi bimanual internal dan seterusnya. Dan asisten kita juga membantu mencari infus, memasang infus dan seterusnya. Jadi semua harus dilakukan secara simultan, bukan satu persatu. Gitu dok. Oke, dok ada pertanyaan lagi dok ini. Menurut pengalaman dokter, apakah ada hubungan COVID-19 ini dengan COVID-19 dengan perdarahan postpartum dok? Atau belum pernah ada belum ada hubungan atau gimana dok kira-kira? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sangat kekinian ya dok ya. Dengan ya. Sejauh ini belum pernah dimasukkan penyakit COVID-19 merupakan faktor risiko terjadinya HPP. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di slide tadi ya, kita punya beberapa faktor risiko dan
belum termasuk COVID-19 ya. Karena COVID-19 ini kan sifatnya infeksi ya, infeksi viral ya, jadi tidak mempengaruhi cara persalinan maupun terjadinya HPV atau sebagai faktor risiko terjadi HPV. Jadi tidak ada hubungannya. Baik dok, pertanyaan yang berikutnya dok masih mengenai tentang COVID juga dok. Tadi kan kita bicarakan untuk perdarahan postpartum ini adanya gangguan pembekuan darah, di mana kita tahu juga COVID-19 ini menyebabkan gangguan pembekuan darah. Kalau misalnya terjadi dok, ada HPV dan kebetulan ibunya juga terinfeksi COVID-19, apakah ini menjadi suatu faktor yang bisa memperburuk keadaan dok? Ya, jadi bisa. Jadi memang penyakit COVID-19 ini kan orang Jawa bilang dosomungko ya, jadi banyak kemiripan dengan yang lain-lainnya. Bisa mirip penyakit tipes, bisa mirip penyakit demam berdarah dan sebagainya ya. Apabila sudah terjadi gangguan-gangguan pembekuan darah, tentu saja ini merupakan faktor risiko HPV ya, akibat dari COVID-19 bisa kalau sudah mengalami perburukan ya. Tapi yang jelas memang antisipasi harus dari awal ya. Apalagi penanganannya kan agak berbeda dengan penanganan pasien-pasien non-COVID ya. Dia harus dilakukan di kamar bersalin atau kamar operasi dengan tekanan negatif, kemudian dengan APD yang lengkap dan sebagainya. Dan jelas antisipasi tetap kita siapkan dari awal. Kan untuk melakukan tindakan kita harus menegakkan diagnosis secara lengkap. Misalnya ibu hamil, gravida 1 anak pertama, hamil aterem, infarktu, pembukaan 4 dengan CPD ya, dengan cephalopathic dysprosion dan COVID-19. Nah, kita lihat juga hasil-hasil labnya, apakah ada trombositopenia atau yang lain. Nah, lalu melakukan konsul dengan ahlinya seperti penyakit dalam, penyakit paru, dan mendapat terapi yang adekuat ya. Jadi tindakan kita ya harus dalam satu tim ya, teamwork, bukan kerja sendirian. Ya, yang jelas dengan mempunyai hasil lab atau penunjang yang paling lengkap itu akan membantu untuk antisipasi apabila akan terjadinya HPV akibat gangguan pembekuan darah. Ya, demikian dok. Oke, dok, terima kasih. Ya, kepada Bapak Ibu, kepada teman sejawat dokter, kalau ada pertanyaan boleh langsung saja kami persilahkan. Silakan diaktifkan mikrofonnya jika ada yang mau bertanya secara langsung. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya bacakan lagi dok. Ini ada pertanyaan lagi. Kayaknya peserta kita antusias sekali dok mendengarkan webinar kali ini. Pertanyaannya adalah, pada pemberian misoprostol atau Proster pada pasien yang mengalami hemoragik postpartum, baik secara SC maupun spontan, apakah dapat memicu timbulnya sesak pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19, dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi misoprostol ini salah satu tujuan pemberian adalah untuk menimbulkan kontraksi uterus yang terus-menerus ya, dan harus diberikan rektal karena diserap lebih cepat dibandingkan kalau diberikan per oral. Ya. Dulu pertama kali digunakan, saya ingat pertama kali saya kenal misoprostol itu ketika sedang residensi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu pertama kali diberikan sebanyak 5 tablet. Satu tablet itu 200 mikrogram, jadi sekitar 1000 mikrogram. Yang sering terjadi adalah pasien demam dan menggigil hebat. Nah, ini yang sering terjadi ya, efek dari pemberian misoprostol dosis yang tinggi. Cara mengurangi adalah dengan mengurangi dosis, dan belakangan sekarang setelah 10-15 tahun kemudian junior saya sudah menggunakan dosis kecil antara 2-3 tablet atau maksimalnya 600 mikrogram per rektal. Nah, tentu saja kejadian menggigil akan berkurang. Kalau untuk kejadian sesak napas saya kira tidak ya, efek sampingnya tidak sesak napas, kecuali kalau memang ada alergi secara langsung dari pasien kepada misoprostol yang menimbulkan misalnya shock anafilaksis ya.
Tapi kalau untuk kejadian sesak, terutama pasien COVID, saya kira tidak ya. Lebih ke arah menggigil ya, apabila diberikan pada dosis yang sangat tinggi, ya, lebih dari 600 mikrogram atau lebih dari 3 tablet. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kriteria dalam merujuk pasien yang mengalami perdarahan postpartum itu kriterianya apa, Dok, kira-kira? Terus kemudian ada nggak kontraindikasi dalam pemberian uterotonika, Dok? Ya, jadi pasien-pasien mana saja yang harus dirujuk? Pertama, apabila kita sudah melakukan tata nasab atau di secara mandiri sampai harus dilakukan histerektomi total atau sebagai salah satunya tapi yang ini pasien harus dirujuk. Jadi kita dari awal kan tadi sudah melakukan dari mulai masa pudosuteri, kompresi bimanual interna, eksterna, kemudian kompresi pasang tampon intrauterin ya dengan kondom tadi. Nah, ini tidak kan bukan definitifnya adalah dengan histerektomi total, jadi operasi pengangkatan rahim atau histerektomi itu pertama. Kedua, pada pasien retensi plasenta akibat dari plasenta akreta, ya. Jadi kalau kita manual plasenta, kita menambah secara pelan-pelan sedikit plasenta dari tengah atau seluruhnya. Apabila pada titik melepas nanti akan robek dan itu menimbulkan darah aktif. Nah, itu adalah tanda-tanda dirujuk. Hentikan tindakan manual plasenta dan siapkan rujukan. Indikasi ya, kalau yang saya tahu kalau misoprostol itu hati-hati pada pasien yang memiliki riwayat kontraindikasi pemberian metergin. Ya, mungkin kita khawatir karena salah satu risiko metil maleat itu akan meningkatkan hipertensi. Tapi kalau kasusnya gawat darurat, tidak ada salahnya tetap memberikan metil ergometil maleat intravena untuk life saving. Jadi yang penting pasien diselamatkan dulu dari risiko HPP. Nanti kalau tensinya meningkat, tinggal kita perbaiki dengan antihipertensi gitu. Oke. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sejawat? Ya, masih ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup memuaskan ya jawaban-jawaban dari pembicara kita. Jika ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 3 menit lagi. Sambil menunggu, saya infokan beberapa info dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk materi sudah di-upload atau sudah diberikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sejawat langsung menceknya di masing-masing kolom chat, dan kemudian materi tersebut dapat di-download ya. Lalu kemudian untuk mendengar kembali rekaman webinar hari ini itu dapat dilihat di link YouTube yang sudah diberikan di kolom chat juga. Nanti kemudian untuk sertifikat akan diberikan kepada peserta yang kehadirannya minimal berdurasi 40 menit. Saya rasa cukup jelas ya.
Masih ada pertanyaan lagi? Apabila tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri webinar kali ini. Terima kasih, Dr. Freddy. Terima kasih, Dr. Bram. Ya, Dok, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya, Dok ya. Ya, kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kameranya masing-masing, kita akan melakukan foto bersama. Ini Dr. Bram. Ya. Ya. Sudah hadir di tempat. Bisa foto bersama? Oke, ada Ya, foto bersama. 4. Tuh. Diaktifkan aja semua kameranya dulu. Oke, jadi ini ada empat halaman. Saya nanti akan bacakan halaman pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mohon masing-masing peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita tidak tahu teman-teman ada di posisi halaman yang keberapa. Jadi tetap tetap stay tune terus di depan kamera untuk kita bisa foto bersama ya. Baik, mungkin hostnya sudah siap ya untuk foto bersama. Kita mulai dulu foto bersama di halaman pertama ya. Di halaman pertama kita mulai 1, 2, 3 silakan. Ya. Oke. Kita mulai di halaman yang kedua. Ini halaman kedua. Silakan diaktifkan dulu kameranya masing-masing Bapak Ibu peserta. Ya, halaman kedua ya. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke halaman yang ketiga. Kita ke halaman ketiga. Ya, silakan hostnya untuk ambil fotonya. Udah nggak aktif ini. Oke. Sekarang kita ke halaman yang keempat. Oke, halaman yang keempat, silakan diambil 1, 2, 3. Udah nggak aktif kameranya. Oke, sudah. Oke, sudah semua ya. Ya, jadi kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini, kepada teman sejawat dokter spesialis yang telah hadir, terima kasih kami ucapkan atas atensi dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Kiranya webinar ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga, tak lupa kami ucapkan kepada Dr. Fritz selaku owner Rumah Sakit Sentosa. Terima kasih juga kepada Dr. Freddy Dinata sebagai pembicara kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang selamat tentunya ya. Untuk webinar kali ini kami tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.